Halo sahabat ya Minyanto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di Minyanto Channel ya sahabat ya. Baik sahabat, pada kali ini kita coba menampilkan satu video video menarik ya. Tentunya video ini sebagai gambaran ya, nantinya kita akan berhati-hati ya dengan peristiwa ini ya. Nah, ini adalah terjadi ya, dan ini sering terjadi ya, sering saya tangani masalah ini ya sahabat, yaitu sering terjadinya pasien yang masuk, yaitu sepeda motor jenis Vario ataupun Beat ya, seperti yang kita lihat dalam video ini sahabat ya. Ini pasien yang mengendarai sepeda motor Beat, merek Beat. Jadi sering kita jumpai sahabat ya, bahwasanya kebocoran-kebocoran itu disebabkan bukan karena kena paku ataupun kena benda tajam ya, tapi sering terjadi, selalu terjadi bocor samping ya, ban dalamnya bocor pada bagian samping kiri atau kanan ya, tidak kena paku, tidak kena benda tajam, tapi dia bocor. Nah, itu karena disebabkan terlalu dipaksakan mesin kendaraan tersebut ya untuk memacu ya, berjalan sejauh mungkin, sehingga muncul mesin yang terlalu panas ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya adapun ciri-ciri dari mesin kendaraan kelas Beat ataupun kelas Vario ini, mesinnya terletak di bagian sebelah kiri sahabat ya, itu pemutaran sebelah kiri, dan kemudian dihubungkan dengan besi as, kemudian dialirkan ke pelak dan tertumpuk terakhir kepada ban dalam atau ban luar ya sahabat. Nah, jikalau ban luar tidak memakai ban dalam ya, tentunya itu berbentuk ban tubes ya. Tapi kalau memakai ban dalam seperti ini ya, kita buka dulu sahabat. Ini pakai ban dalam, ini kereta Beat ya, bocor ya. Kita buka seperti biasa, kita buka dengan 4 kunci sahabat. Kita selalu biasa membuka ban dalam, ban luar pakai 4 kunci ya. Tujuannya adalah supaya agar ban yang kita buka baik luar ataupun dalam tidak rusak nantinya sahabat ya, karena kita menjaga agar supaya kondisi ban yang kita buka dan kita tempel dalam kondisi baik-baik saja sahabat ya, tidak patah lingkar ataupun kawat dari ban luar ya sahabat. Kemudian setelah kita buka, kita keluarkanlah ban dalam sahabat ya. Itu dia, itulah langkah-langkah selanjutnya ya. Keluarkan ban dalam. Kebetulan ini kelas Beat ya, jadi ban dalamnya bisa dilepas. Kita lepas karena dia tidak pakai asnya, tidak langsung. Kita lepas dan kita tentunya isi dengan angin ya. Dan saya biasanya kalau pakai ban dalam ini, kita untuk melihat tingkat kebocorannya, kita harus pakai pompa saja, pompa tangan yang digunakan pakai tangan ataupun pakai kaki sahabat. Tujuannya adalah supaya menghindari resiko yaitu pecah ban dalam ya, karena kita tidak tahu bahwasanya ban dalam yang kita tangani ini sudah lapuk ataupun tidak sahabat ya. Kita ambil jalan amannya aja ya, kita pakai pompa tangan ya, kita pompa sahabat. Nah, itu dia, kita pompa pelan-pelan. Jadi yang kita tangani ini adalah ban dalam sepeda motor Beat sahabat ya. Beat ataupun Vario biasanya sering terjadi kebocoran yang disebabkan karena ban samping ya, bocor samping ya, bukan karena kena paku, bukan karena benda tajam ataupun benda tajam lainnya, tapi biasanya kondisi mesin terlalu panas ya, sehingga dibawa jalan terus. Mesin panas itu kan mengalir ke pelak itu kan ada ban. Nah, ban itulah yang pada akhirnya menumpu, menahan segala macam panas ya, panas dari mesin ataupun panas dari panasnya aspal. Nah, sehingga ban dalam tidak tahan sahabat. Udah jelas pasti tidak tahan kalau kita tidak berhenti ataupun mendinginkannya sahabatnya. Nah, kita lihat apakah benar
ada kebocoran, ternyata sudah terlihat sahabat ya, tingkat bocoran sudah ada, kita lihat, kita kasih tanda ya. Nah itu dia, kita tanda, udah jelas pasti posisi dari titik kebocoran adalah terletak pada sisi samping. Nah itu dia sahabat ya, pada sisi samping kiri ataupun kanan. Nah itulah dia ya sahabat ya, kelihatan sahabat ya. Nah itulah yang sering terjadi. Jadi untuk menghindari tingkat kebocoran pada ban dalam, terutama pada sepeda motor jenis Vario ataupun Beat ya, kita harus hindari mesin yang panas berlebihan sahabat. Ini sudah jelas ya, bocor ini bukan karena kena paku, bukan karena kena benda tajam, tapi dikarenakan terlalu panasnya mesin ya untuk berjalan terus ya, sehingga ban dalam dari sepeda motor ini tidak tahan ya, pasti tidak tahan karena dipaksa terus dengan kondisi mesin yang panas, berputar terus berputar, akhirnya tidak tahan dan bocor lah. Walaupun bocornya bocor halus, tapi lama kelamaan pasti habis ya. Nah sekarang ban tersebut akan kita tambal sahabat ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut sahabat ya, tingkat kebocoran yang sering terjadi pada kereta sepeda motor Beat ataupun Vario, kita harus ini sahabat ya, kita harus tahu, harus paham bahwasanya kalau sudah terlalu jauh kita bawa jalan, pasti mesin dalam kondisi panas. Biasanya mesin ini kan terletak di samping, walaupun di tengah tapi mengalir ke arah samping ya. Dari samping kemudian mengalir ke as, dan dari as langsung tumbuh ke pelak, dari pelak akhirnya ke ban dalam atau ban luar, dan biasanya kalau dipaksa terus pasti akan bocor seperti ini. Nah kita masuk kepada proses kertas pasir ya, atau penghalusan, agar supaya nantinya di saat dibakar ada semacam lem yang kita lengkapkan di bagian yang kita gosok ini, ban dalam, nanti kita bakar dan akan melekat ya, tidak akan lepas karena sudah kita gosok ya ban dalamnya ya. Setelah itu kita persiapkan api ya, api alat bakar ban ini ya, tambal ban ini supaya di saat kita melakukan proses penyiapan lem ataupun tambal ban ya, karet tambal ban, sehingga panasnya sudah mulai panas. Jadi kita persiapkan waktu ya. Jadi nantinya setelah kita pasang, kita ketatkan, dari tidak perlu memerlukan banyak waktu ya, karena sudah mesin alat pembakar ban ini sudah panas terlebih dahulu ya. Ya kita gunting karet tambal bannya. Nah, itu dia. Biasanya saya bikin setiap satu lubang saya bikin ukuran 1 cm ataupun 1,5 cm ya. Kemudian kita timpa lagi di atasnya ukuran 0,5 cm ataupun ukuran 0,5 cm kali 1 cm ya. Jadi ban dalam ini tidak akan terbuka lagi, tidak akan bocor lagi di posisi yang sama ya, kalau kita berikan karet tambal yang agak banyak ya. Nah itu dia, sudah kelihatan sahabat, tinggal proses pembakaran. Kita ambil alatnya, kita tumpukan ke alat tambal ban ya, kita kasih nah itu dia ya, kita putar sampai seketat mungkin, sampai sekuat mungkin, agar supaya nantinya benar-benar melekat ya karet yang kita bakar, dan kita lumuri dengan lem tadi benar-benar terbakar dan benar-benar lengket nantinya sahabat. Udah kuatkan, iya lagi yuk, udah ya, itulah
maksimal ya. Jadi sambil menunggu ini sahabat, kita kadang-kadang sambil memeriksa ya, kita harus periksa, kita servis betul sepeda motor ini, jangan sampai 2 kali bocor sahabat ya. Kita cari apakah ada paku yang melengket ya. Biasanya kalau halus dia memang tidak langsung bocor ya, tapi kalau kebanyakan bisa bocor kalau ada paku yang melekat, paku yang halus ya. Kita raba, jangan sampai tangan kita luka sahabat ya. Kita raba pelan-pelan 2 atau 3 kali kita raba sampai kita meyakinkan bahwasanya di dalam ban luar itu tidak ada jenis benda tajam ya, kawat ataupun yang lain ya sahabat. Harus nanti kalau kita pasang yang sudah kita tambal tidak bocor lagi ya sahabat ya. Itu dia. Jadi sekali lagi sahabat, untuk sahabat yang mempunyai kendaraan jenis Speed ataupun Vario ya, ataupun kelas-kelas lainnya ya, Scoopy ya, biasanya itu sering bocor ya, sering bocor. Vario, Mio ya, Mio ataupun kata apa tuh ya, Seoul ya, itu biasanya sering terjadi. Yang sering kita tangani adalah tingkat kebocoran pada ban dalam, pada sampingnya. Berarti bocor itu bukan karena kena paku ataupun benda tajam, tapi dikarenakan tidak tahan panasnya kondisi ban atau mesin yang bergerak terus melaju ya, sehingga panas itu menjalar mulai dari mesin, kemudian ke besi-besi yang lain, dari besi kemudian ke as ya, besi as, dari as mengalir panasnya ke pelak. Nah ya, kita berpikir secara logika ya sahabat ya, mengalir terus panas mengalir, pada akhirnya nanti dari pelak pasti ke ban ya, ban dalam ataupun ban luar sahabat ya. Jadi ini tidak dihindari sahabat ya, panasnya mengalir tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi. Nah caranya adalah, jikalau kita merasa sudah capek atau sudah letih, itu berarti perjalanan sudah jauh dan jelas itu paling sudah panas berlebihan, mengalami panas berlebihan. Kita harus berhenti dan berhenti. Jikalau perlu kita adakan semacam penyemprotan ya, alat ban dalamnya, ban luarnya kita semprot, kemudian knalpot ya, knalpot pun juga ini panas sahabat ya, knalpot panas. Jadi knalpotnya kita siram pakai air aqua ataupun air jenis air yang jelas. Kita lakukan pendinginan dulu sahabat ya. Kalau kira-kira perjalanan masih jauh lagi, setengah perjalanan lagi, dan kondisi mesin sudah panas ya, kita harus berhenti sahabat. Kita harus berhenti sejenak ya, kurang 15 menit, baru kita adakan penyemprotan ban luar itu. Kita semprot pakai air apa ataupun air jenis apapun yang jelas untuk mengurangi tingkat kepanasannya. Setelah panas tersebut, baru kita lanjutkan perjalanan kita yang separuh perjalanan lagi sahabat ya. Itulah tips agar supaya kita terhindar dari tingkat kebocoran, terutama pada bocor ban samping ya, ban dalam, ban samping ya. Nah itulah sering terjadi ya. Saya pun sering memberikan masukan-masukan kepada si pengendara, si pemilik sepeda motor, agar supaya jangan dipaksakan ya untuk membawa sepeda motor jenis Vario ataupun jenis Speed ataupun jenis Scoopy ataupun Seoul ya. Jadi karena jenis kendaraan ini mesinnya berdampingan ya dengan as, dengan pelak, sehingga panas dari mesin mengalir melalui besi-besi, kemudian dari pelak, dari as ke pelak, kemudian akhirnya tertumpuk kepada ban dalam ataupun ban luar. Bayangkan sahabat, sudah aspal panas, mesin panas ya, kita bawa jelus, kita paksa terus, pada akhirnya pasti ban dalam yang menerima akibatnya. Kalau sudah menyerah dia pasti bocor, push. Nah, kalau udah keluar push pasti sudah bocor, perjalanan pasti dihentikan sementara sahabat. Jadi agar supaya perjalanan tidak terganggu, tidak berhenti, kita sebaiknya kalau terasa sudah panas, terasa sudah lelah kita membawa sepeda motor, kita harus berhenti sahabat, berhenti, kita dinginkan sejenak ya, baik dengan menggunakan air aqua ataupun dengan air-air yang lain pada bagian ban, kemudian knalpot, kemudian mesin kalau perlu ya sahabat. Tapi bagian luarnya sahabat ya, agar supaya lebih dingin ya,
lebih cepat dingin. Setelah agak redahan baru kita lanjutkan perjalanan. Insya Allah tidak akan menemui kebocoran, sahabat. Nah, itulah tip yang sering saya berikan kepada para pengendara sepeda motor jenis speed ataupun jenis vario, sahabat. Ya, kita tunggu proses pemasakan ya dari ban dalam ini ya. Jadi kita sambil menunggu kondisi matangnya ban yang kita tambal ini, kita sering memberikan semacam percikan-percikan air pada bagian permukaan alat tambal ban ya. Kalau sudah terlalu panas, nah kita keluarkan airnya, apinya. Jika kurang kita tambah, tapi kalau sudah mendidih waktu kita siram itu sudah berlebihan panasnya ya, kita kurangi ya. Baik kita kurangi dengan mengeluarkan apinya, kemudian nanti kita pasang lagi. Terlalu panas sekalipun nanti tidak bagus ya, bisa melonyot nanti ban dalamnya, sahabat. Jadi saya sering melakukan proses penyiraman agar supaya tidak terjadi peristiwa pelonyotan ban dalam ya. Kalau lonyot kita rugi ya, sahabat. Si pemilik kendaraan juga rugi ya. Jangan sampai lonyot. Caranya adalah dengan memberikan percikan-percikan air pada permukaan alat tambal ban ya, ataupun ban dalam ya, kita siram-siram. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi terlalu panas ya, sehingga tidak lonyot ban dalam yang kita bakar, tidak tembus dia. Nah, kalau kita merasa sudah masak ya, kita lihat kondisi apinya dan kira-kira sudah waktunya sudah cukup, barulah kita adakan pemadaman dari alat bakar tersebut ya. Saya kali ini menggunakan alat bakar dengan menggunakan bahan bakar solar ya. Kita pakai bahan bakar solar yang pakai sumbu, dan itu lebih efektif saya kira kalau kita menggunakan spiritus ya. Ya, sambil menunggu matangnya dari ban dalam ini, kita lakukan semacam ya pengecekan yang lain ya. Kita cari, setelah kita putar-putar ban luar ya, kita periksa lagi ya. Kelihatannya sudah matang, sahabat. Kita keluarkan apinya, kita padamkan, sahabat, karena waktu sudah cukup ya. Setelah kita padamkan, kita masukkan lagi alat bakarnya, kemudian kita lepaskanlah ban dalam yang sudah kita press tadi dengan melalui proses pembakaran. Nah, itu dia, kita lepaskan, kemudian kita tarik bannya. Nah, itu dia, lalu kita celupkan ke air. Kita geser alatnya, kita celupkan ke air. Nah, ini dia, kita dinginkan ke air sambil menekan-nekan bagian yang sudah kita bakar tadi ya. Nah, itu dia, kita tekan ke dinding ember. Kemudian setelah itu kita lakukan proses pemasangan, sahabat. Pemasangan sudah kita berikan kemarin ya, caranya bagaimana ya, agar supaya kita pakai alat cucuk ya, kita tembuskan ke sana, baru kita pegang pentilnya ya. Kita pegang ban sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kita benggangkan ban luar tadi, kita masukkan. Nah, setelah masuk baru kita baut pentil tadi, kita pasang bautnya. Nah, itulah secara praktis, sahabat ya. Setelah itu nanti kita lihat ya, kita press, kita lihat apakah nantinya ban dalam ini dalam kondisi di luar ataupun tidak ya. Karena kalau di luar kita pompa, kecepit dia, itu bisa mengakibatkan ban bisa pecah, ban dalamnya kita paksa untuk pompa nanti. Nah, setelah kita masukkan pelan-pelan, sahabat, ban dalamnya ya, kita masukkan pelan-pelan. Tentunya harus jangan berlipat ya, jangan berlipat ban dalam tersebut. Setelah itu kita periksa, sahabat, apakah ada lipatan berlipat. Kita periksa dari belakang, sebelah kiri dulu kita periksa. Kelihatannya ada ya. Kita
selesaikan dulu pemasangannya. Nah, kita pasang dulu ban luarnya ke dalam pelak. Setelah itu kita pijit deh. Biasanya di saat ingin selesai pemasangan ban dalam ini agak susah dia. Kita harus tekan-tekan dulu bannya agar supaya lebih masuk ke dalam dia. Nah, dengan masuknya ke dalam tentunya nanti untuk menyelesaikan proses pemasukan ban luar agak gampang sahabat ya. Nah, itu sedikit lagi, sekali tarik lagi, dap, udah bisa. Nah, kita pukul, udah masuk semuanya. Kita periksa apakah kita periksa sahabat. Nah, kita lihat apakah ban dalam kecepit. Nah, kalau kecepit kita tidak, kita ambil alat, kita cokil sedikit aja. Nah, kita tekan ban dalamnya, tekan agar supaya bisa masuk ke posisi normal ya. Kebanyakan orang tidak diperiksanya sahabat, dibompa terus langsung sehingga ban tersebut kecepit. Memang tidak langsung pecah sahabat ya. Di saat kecepit dulu ban itu tidak langsung pecah, tapi lama kelamaan pasti bocor ya, namanya kecepit ya. Nah, setelah itu kita pasang pentil ya. Kita pasang pentil, kita kunci pentilnya sekuat mungkin agar supaya jangan ada angin yang keluar. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pengerasan ban ya, melalui alat kompresor ya, yang sudah kita pompa tadi pakai mesin. Nah, kita kencangkan dulu bautnya sahabat, pakai kunci 10 atau kunci 8 ya. Kita putar-putar sedemikian rupa sampai bisalah nantinya alat pengisi angin ya bisa masuk ke pentil tersebut ya. Jadi dalam hal mengerjakan ini kita harus berhati-hati sahabat ya. Semuanya kita harus berhati-hati karena kita dibayar sahabat. Kita dibayar, kita harus bekerja secara profesional sahabat ya, karena kita dibayar. Bagaimana supaya konsumen senang, kita juga senang ya sahabat. Jadi di sini ada prinsip bagi saya bahasanya, jangan sampai kembali lagi mereka. Kita pompa sahabat ya, kita tambah anginnya dengan menggunakan kompresor. Ya, sudah selesai. Kira-kira sudah cukup anginnya, tekanan anginnya. Kita matikan, kita tekan, kita tunggu, baru kalau kurang kita tambah lagi, kita kencangkan lagi bautnya. Mungkin terlalu dalam, kurang terlalu dalam ya. Nah, jadi itulah tips-tips yang saya berikan. Kita putar, tujuannya adalah supaya ada kelihatan ban itu baling atau tidak ya sahabat ya. Tapi kalau biasa saya kerjakan pasti tidak baling sahabat. Nah, sudah kencang, kita tutup pentil dan selesailah tugas kita sahabat. Tinggal pembayaran sahabat.